Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mengawali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai kegiatan hari ini sebelum kita masuk ke pelajaran, saya absen dulu. Kalau di jumlah di sini jumlahnya 18 ya. Ini sudah 18 berarti sudah hadir semua ya. Oke, alhamdulillah semuanya sehat bisa hadir di pembelajaran hari ini. Silakan disiapkan bagi yang mungkin bukunya belum disiapkan terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Melanjutkan materi yang kemarin. Terakhir materi kita kemarin sudah sampai apa ya? Ada yang ingat? Unsur-unsur aljabar. Setelahnya menyederhanakan aljabar. Oke, dalam menyederhanakan aljabar yang bisa disederhanakan itu suku yang bagaimana ya? Masih ingat? Oh, suku yang sejenis. Emang suku yang sejenis yang kayak gimana? Oke, bagus. Variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Nah, ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah ke toko buku nggak kalian? Pernah. Nah, ini pada suatu hari Budi dan Doni membeli buku dan pena di toko Sinar Fajri. Budi membeli 4 buku tulis dan 2 pena, sedangkan Doni membeli 2 buku tulis dan 1 pena. Berapakah jumlah dari buku dan pena yang dibeli oleh Budi dan Doni? Itu berkaitan, bisa dinyatakan dalam bentuk penjumlahan aljabar gitu ya. Kemudian, dan berapakah selisih buku dan pena yang dibeli oleh Budi dan Doni? Ditanya selisih, itu juga berkaitan dengan pengurangan aljabar. Kenapa bisa dibawa ke bentuk aljabar? Karena sebagaimana yang pertemuan dulu itu kan di sini yang Budi membeli 4 buku tulis dan 2 pena bisa dinyatakan dalam bentuk aljabar dengan dimisalkan apanya dulu ya? Oke, dimisalkan variabelnya. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menyelesaikan penjumlahan bentuk aljabar dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan pengurangan aljabar dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat mengilustrasikan permasalahan nyata dalam bentuk aljabar dengan benar. Kemudian yang keempat adalah peserta didik dapat menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang berkaitan dengan masalah nyata atau kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan, yang pertama nanti setelah ini ada orientasi masalah. Kemudian nanti kalian berkumpul untuk diskusi kelompok, menyelesaikan atau melakukan penyelidikan terkait isi LKPD. Kemudian setelah itu kalian menyajikan hasil diskusi di LKPD, diisi kesimpulannya apa. Setelah itu yang bagian terakhir adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi. Nah, kita orientasi masalah dulu. Ini masalah yang ada di LKPD. Pada suatu hari Budi dan Doni membeli buku di sebuah toko. Budi membeli 4 buku tulis dan 2 pena, sedangkan Doni membeli 2 buku tulis dan 1 pena. Berapakah jumlah dari buku dan pena yang dibeli oleh Budi dan Doni, dan berapa selisih yang dibeli oleh Budi dan Doni? Nah, untuk menjawab itu, coba kita perhatikan permasalahan ini gitu ya. Nah, kita main-main dulu. Itu ada 3 jeruk ditambah 2 jeruk. Ini Ustaz punya piring, saya isi 3 jeruk ya. Kalian ketawa lihat jeruknya, pengen ya? Pengen? Nanti aja ya. Kemudian yang satu piring saya isi 2 jeruk. Ini yang satu ada 3 jeruk, yang satunya ada 2 jeruk.
Kalau saya jumlahkan, saya gabungkan jadi satu di satu piring, kalian lihat ada apa di piring ini? Ada jeruk. Berapa jeruk? 5 jeruk. 3 jeruk ditambah 2 jeruk bisa menjadi 5 jeruk. Bisa dijumlahkan. Permasalahan berikutnya. Waduh, saya punya 8 jeruk dan 3 bola pingpong. Ada 8 jeruk. Kemudian di piring ini saya punya 3 bola pingpong. Kalau saya jumlahkan jadi satu di satu piring, ini jadi ada 2 buah benda. Jumlahnya tadi jeruknya 8, bola pingpongnya 3. Kalau kita lihat memang jumlah bendanya jadi 11 ya. Tapi bolehkah saya menyebut jadi di sini ada 11 jeruk? Boleh nggak? Kalau kalian lihat di piring ini berarti ada apa dan apa? Ada 8 jeruk dan 3 buah bola pingpong. Berarti nggak boleh dijumlah ya? Kira-kira nggak boleh dijumlah kenapa? Nah, karena tidak sejenis. Itulah konsep yang dipakai dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar. Itu kita sudah orientasi masalahnya. Berarti selanjutnya nanti juga di KPD ada kalian suruh mengerjakan contoh penjumlahan yang ada di titik, suruh diisi ya. Kemudian contoh pengurangan juga diisi. Yang selanjutnya kalian nanti coba menyimpulkan cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan itu langkahnya bagaimana. Oke, silakan untuk selanjutnya kalian berkelompok sesuai kelompok masing-masing. Yang kemarin sudah dibagi, masih ingat kelompoknya? Ya, silakan bagikan LKPD-nya. Well, LKPD yang kemarin juga sudah ada yang print ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, silakan diskusi. Waktu diskusi maksimal 15 menit. Kelompok ini ada masalah? Sementara belum? Lanjutkan dulu ya. Kalau kelompok ini ada yang dibingungkan atau tidak? Belum? Ya. Ya. Gimana? Kalau kelompok ini ada masalah? Enggak. Oh, yang selisih. Ya kayak yang permasalahan kedua ini ya. Nah ini kan yang contoh selisih ya. Iya dikurangi. Selisih itu sama aja dikurangkan. Ya. Cuman kalau yang ini hati-hati, jangan lupa. Jadi ini tulisnya dikurung dulu ya. 4 menit lagi ya. Silakan mulai difinalisasikan hasil diskusi di LKPD-nya. Oke, tinggal kesimpulan ya, silakan. Kelompok ini sudah hampir selesai. Bagaimana dengan kelompok 2? Oh, tinggal itu ya, silakan. Tinggal satu ya. Oke, silakan. Saya persilakan mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, siapa yang akan maju ke sini untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain nanti bisa apa ya? Mengkritisi bahwa ada jawaban yang berbeda ya. Bisa tampilkan di layar untuk nanti yang akan dipresentasikan, bisa tuliskan. Ya, silakan. Ini menghadap ke sana ya. Yang ini ya. Silakan, ini presentasi dari kelompok pertama.
kelompok kedua 3 dan 4 mungkin mau menanggapi apakah jawabannya sama ataukah ada yang berbeda? Oh, untuk yang pertama ini sudah sama semua ya. Oke, jadi untuk hasilnya ini sudah betul. Berarti semuanya sudah betul ya. Oke, silakan boleh kembali ke tempat. Lanjut. Silakan. Keluarkan dari kurung. Kumpulkan atau tentukan yang sejenis. Kemudian yang ketiga disederhanakan. Untuk yang pengurangan langkahnya sama atau berbeda menurut kelompok 4? Oh, sama. Silakan kalau ada tanggapan kelompok 1, 2 atau 3, mungkin ada kesimpulan yang berbeda. Oh, beda. Silakan coba kelompok 3. Oke, ini untuk tanggapan dari kelompok 3 ya. Penjumlahan diperoleh dengan cara menggabungkan suku yang sejenis. Kemudian pengurangan juga dengan mengurangkan suku yang sejenis lalu dijumlahkan dengan suku yang tidak sejenis, begitu. Mungkin maksudnya bukan dijumlahkan ini ya, tapi bahasanya ditulis menjadi satu rangkaian dengan suku yang tidak sejenis gitu ya. Silakan kelompok lain ada tanggapan atau tidak? Oke, kalau tidak ada tanggapan, pada dasarnya kesimpulan dari kelompok 4 ataupun 3 bahasanya agak mirip, hanya beda kalimat saja gitu ya. Tapi maksudnya sama mungkin ya. Yang bisa dijumlahkan hanya suku yang sejenis, yang bisa dikurangkan juga hanya suku yang sejenis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua kelompok 1, 2, 3. Meskipun tadi agak ada malu-malunya, tapi sudah berani menampilkan di depan gitu ya. Oke, sekarang kita simpulkan secara bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Langkah pertama diapain dulu ya? Dikeluarkan dari kurung boleh, atau bahasa lainnya itu sebenarnya adalah dijabarkan, begitu ya. Kemudian langkah berikutnya setelah dijabarkan diapakan? Disamakan, bukan disamakan sebenarnya. Dikumpulkan yang sejenis. Terus yang terakhir adalah dioperasikan. Ini ada bahasa dioperasikan boleh. Maksudnya dijumlahkan yang sejenis atau dikurangkan yang sejenis, atau bahasa lainnya adalah yang sejenis itu disederhanakan. Oke. Pertanyaan kedua, apakah suku yang tidak sejenis dapat disederhanakan? Tidak. Suku yang tidak sejenis tidak dapat disederhanakan. Yang dapat disederhanakan hanya yang sejenis saja. Kemudian kita coba refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari apa? Penjumlahan sama pengurangan aljabar. Ada bagian yang belum kalian pahami nggak? Atau sudah paham? Ada. Mana? Oh, yang pengurangan. Yang pengurangan di bagian mana? Oh, yang mengeluarkan dari kurung. Iya. Ya, jadi ketika kita mengeluarkan dari kurung jangan lupa, atau ketika kita menjabarkan untuk pengurangan, kalau yang depan sih karena di depan kurung ini nggak ada apa-apa, kayak bisa ditulis ulang saja. Tapi kalau yang belakang, kalian harus perhatikan, ini ada pengurangan ketemu 2i, jadi dihubungkan satu persatu. Atau kadang kalian mudahnya itu membaca, ini ada min, 2i-nya positif, min ketemu positif jadi negatif. Kemudian ada min ketemu min jadi positif endingnya gitu ya. Untuk mengetes apakah kalian sudah bisa atau belum, ini nanti dijadikan sebagai apa, evaluasi buat kalian gitu ya, nanti dikerjakan. Kemudian untuk
pertemuan berikutnya jangan lupa kita akan masuk ke operasi aljabar yang berikutnya. Dipelajari lagi di kalian lewat buku dan lain sebagainya supaya nanti lebih siap. Jangan lupa juga karena masih kondisi seperti ini, tetap jaga kesehatan. Baiklah, untuk kegiatan di pagi hari ini kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nah, nanti semuanya berangkat jeruk semua karena semuanya sudah aktif ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi